Tapi yang pasti emang Asia Revie kemarin dapat tuh 500.000 tuh dari kita waktu itu bantu untuk yang apa film awal tuh yang kayak Netflix juga, tapi apa namanya? Bukan dari BPI atau dari BPI. Oh. BPI sebenarnya kalau silat ya fair aja kalau memang nggak dipengaruhi oleh orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Silat mereka masih kalau buat bagi-bagiannya masih ya oke lah. Tapi buat adil susah memang. Ya, kecuali untuk yang kaya-kaya kayak Cinemathex, nggak pernah. Gitu ya. Nggak pernah terima sebenarnya. Enggak, kalau saya dulu memang saya Ya. ngebantu, misalnya ada yang jadi ikut apa sih namanya GoPlay apa gitu ya, yang Bu Selerina tuh, itu gagas itu. Ya, Waktu itu paling dalam tidak. situasi kayak gitu. Cuman kan saya nggak force banget, tapi yang force banget jadi dapatnya gede. Dari Pusat Perfilman Haji Osmar Ismail, inilah Kronik Film Cinemathex. Kamera, action! Ruli Sofyan singgah di Cinemathex dan tentu saja saya ingin mengajaknya ngobrol karena beliau ini penjaga gawang dari asosiasi apa Pak namanya Pak? Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia, Disingkat Asia Revie, yang kantornya di gedung film ya. Film lantai 2. Selain itu juga pernah menjadi salah satu dari ketua Badan Perfilman Ya, Indonesia. Periode berapa itu Pak? Itu tahun 2017. Periode Iya. pertama itu Pak, periode pertama. Terus sekarang juga Angkatan pertama gitu. kepengurusan. Pionirnya ya. Iya, Pertama terus kali. sekarang juga sangat dekat dengan masalah hak cipta ya. Ya, Paten. banyak ngurusin hak cipta sekarang. Berkaitan dengan hak cipta film hak dan cipta. hak kreatif ya. Hak cipta film, Karena memang- merek, macam-macam lah. Ya, karena memang Pak Ruli ini mendalami sekaligus menguasai undang-undang termasuk undang-undang perfilman dan undang-undang hak cipta. Iya. Gitu Pak ya. Ya, kira-kira gitu. Sama Jadi lah gitu. setelah tidak di BPI, Pak Ruli tetap mengikuti perkembangan BPI nggak? Sekali-sekali aja. Kayak sekali aja kalau ada undangan mewakili Asia Revie, saya Ya. hadir. Karena masih stakeholder kan? Asia Revie masih stakeholder dan saya hadir. Kalau diundang ya saya hadir, kalau nggak diundang ya saya nggak hadir, gitu aja. Atau kan kadang ketua kita kan Pak Wihadi. Pak Wihadi itu di DPR saya. Ketua Asia Revie maksudnya. Ketua Asia Revie-nya. Jadi kadang-kadang karena beliau sibuk, ya beliau menyuruh saya untuk mewakili Pak Wihadi setiap ada undangan gitu. Jadi kita hadir, diundang hadir. Pak Wihadi itu makanya selalu kita hadir. Walaupun Pak Wihadinya sekali-sekali hadir gitu. Ya, dia Biasa saya udah mewakili. sibuk ngurus rakyat yang Ya. lebih banyak lah. Karena anggota DPR, Ya, kalau anggota yang DPR. diurus bukan hanya si Rev. Iya, betul. Jadi kadang-kadang saya yang disuruh Iya. maju ke depan. Enggak, saya tanya BPI ngikutin atau enggak, karena sekarang ini BPI kan sering masuk berita tuh Pak. Iya, iya betul. Karena pertama program stimulus Hmm. menyangkut ratusan miliar yang akan Iya. diberikan kepada industri film. Kedua tentang dana Netflix Iya. yang 7,1 miliar itu untuk pekerja film terdampak COVID. Iya. Dan di kronik film ini banyak Pak itu Iya. yang nanya gimana nih caranya. Iya, iya. Gimana cara mengajukannya, gimana supaya orang daerah juga kebagian. Nah, kalau Pak Iya. Ruli sendiri gimana tuh menjawab gitu-gitu? Saya sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang itu, benar. Tapi justru saya ngeliat dari kronik. Nah, beberapa kali saya ikutin di kronik ini. Saya apa nih kronik nih? Oh, ada Mas Aklis di sini. Saya coba lihat. Ternyata memang ada dana PEN namanya, dana bantuan ekonomi. Iya, pemulihan ekonomi nasional. Terus juga ada Netflix ya. Dari situ saya lihat memang kalau menurut saya itu memang nggak ada keadilan lagi sudah gitu ya. Kalau kita lihat ceritanya yang ada di kronik itu bahwa akan hanya diberikan kepada 14 PH di Jakarta aja. Kan PH kan apa? Indonesia kan bukan cuma Jakarta aja, daerah juga ada kan gitu kan. Daerah juga ada. Kenapa harus jadi 14 aja dan apa kriterianya? Ini kan semua harus jelas gitu. Walaupun memang itu hak mereka untuk membagi siapa yang dapat, siapa yang tidak, kan itu hak mereka. Tapi kan bagaimanapun keadilan ini nggak bisa dibohongi. Ini akan menyakiti hati terutama orang film. Nurani orang film ini tetap sakit. Bagaimanapun mereka dalam keadaan ekonomi seperti begini, tiba-tiba mereka nggak kebagian gitu kan. Kalau rata kan walaupun berapa, menurut saya kalau rata ya semuanya jadi enjoy gitu. Ini benar itu.
Ya sebenarnya karena kenapa muncul semacam itu, karena kan BP ini sebenarnya bukan sebuah institusi tersendiri, tetapi adalah wadah dari para stakeholder. Iya, itu juga. Yang jumlahnya Betul. 50 sekian, kan gitu kan? Betul. Sehingga ketika dengar rumahnya, wadahnya, organisasinya atau apapun namanya itu akan ada program semacam itu, pantas dong mereka Iya, betul. ingin tahu, mereka ingin sokok-sokok kecipratan kan gitu. Iya. Nah, itu caranya gimana Pak supaya teman-teman anggota BPI itu stakeholder ya, Iya. itu bisa tadi yang diharapkan tadi mendapatkan hak keadilan untuk stimulus tadi. Menurut Pak Ruli enaknya gimana? Anda kan ahli hukum nih, supaya Menurut- kita tidak melanggar. Iya, menurut saya tetap harus ada konfirmasi dulu dari ketuanya Pak Parwes ya, Pak Chan Parwes. Kalau nggak didengar juga, kita harus ke Dewan Pengawas. Kan itu aturan yang terakhir gitu. Sekarang terakhir kan ada Dewan Pengawas, disebut di situ Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu termasuk ada Pak Adi Surya Abdi, ada Jimmy Arianto, ada banyaklah orang-orang top di situ ya. Masa Dewan Pengawas nggak didengar kan gitu kira-kira, buat apa ada Dewan Pengawas? Kira-kira gitu kan. Jadi kita ikuti dulu aja apa yang ada di organisasi itu. Artinya tuh Jadi menunggu pemberitahuan dari ketua BPI ke asosiasi-asosiasi ini, baru kemudian kalau nggak ada kabar apa-apa baru bertanya gitu. ya bertanya kepada ketua nggak dengar, ketua BPI nggak mau dengar atau tidak ditanggapi, kita lari ke Dewan Pengawas kan gitu yang mereka sering bilang aturannya seperti itu gitu. Tapi kalau emang itu waktunya masih cukup untuk melakukan seperti itu. Nah, maksud saya itu kalau tiba-tiba kita nunggu sampai Desember nanti nggak ada kabar apa-apa kan percuma kita. Iya, itu juga Iya kan? kadang-kadang kita kejar-kejaran sama waktu ya. Iya. Karena waktunya udah Desember harus dibagikan kalau nggak salah gitu saya dengar ya. Ya, Atau yang itu- banyak pertanyaan lagi dari teman-teman tadi saya kutip di daerah itu kan ada dana, kalau itu kan untuk industri film Mbak ya, memang untuk sekarang ada beli lisensi, kalimatnya gitulah, untuk apa produksi sekaligus untuk promosi film dan sebagainya. Ada lagi yang belakangan ini jadi rame adalah dana dari Netflix. Ya, 7,1 miliar. Di situ Netflix sendiri mengedar-ngedarkan rilisnya itu kemana-mana bahwa ini adalah dana untuk masyarakat film perorangan sebagai bantuan untuk kebutuhan mendasar, kalimatnya begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan film ya, untuk kebutuhan mendasar bagi mereka yang terdampak oleh pandemi ini. Nah itu juga mestinya gimana cara baginya, 7,5 miliar kan banyak. Iya, tapi susah Pak kalau kita bicara bagi-bagian untuk adil itu sampai akhir zaman pun nggak ada tuh bagi-bagian bisa adil tuh, susah itu. Itu Iya. cari rumusnya, formulanya itu susah. Tapi paling tidak mendekati keadilan gitu Iya. kan, atau yang bisa diterima semua Iya. pihak, itu yang penting. Tapi kalau misalnya harus adil, kan kita susah melihat dia juga sebagai anggota, tapi dia juga mampu, yang ini juga nggak mampu, tapi juga nggak pernah aktif. Ini kan sulit, memilah-milah ini sulit nih semua nih. Buat adil tuh memang susah. Kita nggak bisa cari yang adil bagaimana, itu susah. Iya, tapi Tapi kan ada kriteria lah harus disampaikan. Ini loh yang akan dibagi yang begini, misalnya yang aktif atau Iya. yang apa yang sakit dulu atau apa yang Iya. tidak bekerja. Itu ada ketentuan dulu yang disepakati oleh semua stakeholder. Kalau menurut saya seperti itu. ya, Gitu. ada dua ya. Satu, Hmm. memang BPI itu memantau anggotanya, mana yang berdampak, mana yang sakit, mana yang tidak, atau kesepakatan Buat kriteria dulu. Yang penting kriterianya aja. Enggak kelamaan, Bro. Ya harus itu cepet aja sebentar aja kok, itu kan gampang. Kalau buat bagi-bagi itu sebenarnya kalau mau fair, mau jujur ya Iya. bikin aja kriterianya. Siapa yang paling utamakan? Misalnya kayak kita mau kasih orang zakat, ya jelas ada 8 asnaf, kan selesai. Betul. Gampang itu kan, gampang. Oh ini kita bikinnya 8 golongan A, B, C, dan gampang bener itu. Pikiran saya Kalau mau juga adil begitu. ya, kalau mau adil gampang bener itu. Nggak Pikiran sulit. saya juga begitu. Iya. Ini kan bantuan ya untuk perorangan kepada mereka yang terdampak pandemi dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Iya. Sehingga saya sering memakai istilah supaya mudah dipahami adalah kayak bagi-bagi sembako. Iya, Nah, bagi-bagi itu sembako kan sederhana. Gampang, Nah, kriteria dulu yang penting ada. Nah. Begitu kriteria ada, nanti setiap asosiasi mengajukan. Betul. Oh, anggota saya masuk di kriteria anu, ajukan. Nah. Anggota saya masuk di kriteria anu, ajukan. Lumayan. Kalau yang nggak masuk di kriteria itu, kayak misalnya kayak KJP, KJM itu kan ada kriterianya. Betul. Oh, harusnya rumahnya begini, begini. Kita bisa lihat oh kriterianya seperti itu. Jadi nggak harus cepet-cepet dibagi-bagi, nggak kayak orang mau ngerampok gitu. Dapat dua, berbagi cepet belas. Enak itu, Nggak kalau begitu, stakeholder kan ada kriterianya. Ya, sekitar 50 Pak ya anggota stakeholder BPI. Dulu gitu, sekarang kayak nambah lagi Iya. banyak dari teman-teman daerah juga masuk banyak. gitu. Ya taruhlah 50 asosiasi atau 60. Kalau misalnya dibagi
untuk mereka kalau misalnya satu asosiasi 100 juta aja kan baru 6 miliar. Ya atau begitu per asosiasi. Bisa aja banyak-banyak Nanti cara lah. asosiasinya dimintai pertanggungjawaban Iya. nanti taruh di mana. Itu BPI masih sisa 1,5 miliar atau 2 gitu bisa untuk administrasinya. Dan nggak harus buru-buru dihabisin gitu kan gitu. Oh, enggak, Jadi itu santai aja, tenang, santai tapi tepat sasaran. Ini kan yang penting kan begitu. enggak, itu harus Desember. Ah. Itu mereka harus sudah memberikan laporan ke Netflix, bahkan akan di apa namanya itu di audit gitu Oh, ya gitu. laporannya, karena itu memang program tahun ini. Dan tentu saja Netflix berharap pada Desember itu nanti sudah menerima laporan, oh ini yang terima, ini yang tidak dan sebagainya. Itu nah kira-kira Asirevi akan bertanya soal itu, mengusulkan ada yang berdampak atau Kalau Asirevi kayak gitu saya mesti tanya Pak Ketua dulu kalau untuk bicara atas nama Asy Revi atau tidak. Tapi yang pasti emang Asy Revi kemarin dapat tuh 500.000 tuh dari kita waktu itu bantu untuk yang apa film awal tuh yang kayak Netflix juga, tapi apa namanya? bukan dari BPI atau Dari BPI. Oh. BPI sebenarnya kalau silat ya fair aja kalau memang nggak dipengaruhi oleh orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Silat mereka masih kalau buat bagi-bagiannya masih ya oke lah. Katanya buat adil susah memang. Ya, kecuali untuk yang kaya-kaya kayak Cinematek, Snaki gitu. Karena nggak pernah. Gitu ya? Nggak pernah terima sebenarnya. Enggak, kalau saya dulu memang saya Ya. ngebantu misalnya ada yang jadi ikut apa sih namanya GoPlay apa gitu ya, yang Bu Selerina itu, Bu Ya. Ai itu gagas itu, Ya, paling paling benar tidak dalam itu. situasi kayak gitu. Cuman kan saya nggak force banget, tapi yang force banget jadi dapatnya gede. Asy Revi cuma kebagian 500.000 ya. Menurut saya udah bagus-bagus aja, di dalam ada orang kayak Bu Ai gitu ya. Iya. Nah, enggak, barangkali Cuman memang kan- karena Senaki terlalu kaya. Ah, itu juga mesti Cinematek dipikirin tuh. Kaya, karena nggak pernah seperak pun. Senaki soalnya Tapi nggak apa-apa. Bila Senaki kegiatannya udah banyak Pak mungkin Pak. Jadi berarti banyak duit ini kalau udah banyak kegiatan kan gitu. Iya. Kronik film Cinematek.